Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kuliah terakhir ya, di minggu ke-7. Mohon maaf, ini di waktu libur kita tetap kuliah karena nggak ada waktu lagi. Eh, Materi terakhir tentang sistem koordinat. Di sini nanti kita akan belajar koordinat kartesius dan koordinat polar ya. Mungkin kalau yang sistem koordinat kartesius Anda sudah familiar gitu ya, menentukan titik ada x, y. Nanti kita akan belajar bagaimana sih hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar atau sebaliknya. Koordinat polar kita rubah menjadi koordinat kartesius. Nah, ini yang sistem koordinat kartesius. Kalau Anda ingat lagi, jadi kalau kita ingin menggambarkan suatu titik gitu ya pada suatu sumbu koordinat kartesius, berarti kita harus punya nanti titik itu adalah dengan koordinatnya x, y gitu ya. Berarti kalau saya gambarkan di sini, titik P itu adalah berarti kan di sini, posisinya di sini ya. Jadi x-nya ditentukan berapa, y-nya ditentukan berapa. Jadi pada koordinat kartesius itu kita punya ada sumbu sumbu koordinat, ada sumbu x dan sumbu y. Sumbu x-nya itu sebagai garis horizontal, sedangkan sumbu y-nya adalah merupakan garis vertikal. Kemudian kita masuk ke sistem koordinat kutub di sini. Jadi kalau kita ingin menggambarkan sembarang titik P pada koordinat kutub itu nanti kita harus punya jari-jari dan sudut yang dibentuk oleh titik apa namanya? Ini ya dari titik pusat sampai garis yang R ini kita bentuk. Jadi nanti R ini menyatakan jari-jari atau jarak dari titik P ke titik pusat 0, sedangkan theta itu menyatakan sudut yang dibentuk oleh sinar dan sumbu kutub 0. Jadi ini kalau saya lihat Anda perhatikan di sini titik P R, Q gitu ya. R, Q, sorry. Titik P R, theta. Sudut yang dibentuk adalah theta dengan jari-jarinya di sini adalah R. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan pada koordinat kutub gitu ya atau polar seperti ini. Jadi saya punya ada beberapa titik di sini ya. Yang pertama saya mau menggambarkan titik 2, pi per 3. Berarti kita membentuk sudut pi per 3 dari sini ya, dari garis ini. Kita bentuk pi per 3, lalu dia panjangnya adalah jari-jarinya atau jari-jarinya adalah 2. Jadi titik ini adalah titik 2, pi per 3. Kemudian kita gambar lagi, mau gambar titik 4, pi per 2. Kita tarik sudut, ya sudutnya bentuk pi per 2 adalah seperti ini, tegak lurus gitu ya. Nah, kemudian jari-jarinya adalah 4, maka titiknya ada di sini. Kemudian, kalau saya ingin menggambarkan titik 3,5 pi per 6. Nah, ini Anda cari lagi sudutnya berarti 5 pi per 6 dibentuk dari sini ya, 5 pi per 6 ke sini. Terus dia jari-jarinya adalah 3 dan seterusnya gitu ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah koordinat polar. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Nah, misalkan saya punya di sini adalah suatu apa namanya koordinat kartesius ya, ada sumbu x, ada sumbu y, lalu kita punya titik P di sini. P itu kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius adalah kan x, y ya. Tapi kalau dalam koordinat kutub adalah berarti r, theta. Nah, kita ingat lagi. Anda ingat kalau saya punya seperti ini, maka saya bisa tuliskan x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Ini dari mana? Anda ingat lagi ya, kalau saya punya ini gambar segitiga seperti itu, maka cos theta-nya itu kan sama dengan apa? Cos itu adalah yang ini ya, samping per miring. Jadi x per r.
Sedangkan yang sin theta itu berarti apa? Sin theta depan per miring. Depannya adalah Y, per miringnya adalah R. Nah, dari sini kita bisa dapatkan jadi X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R kali sin theta. Nah, atau kita ingat lagi sekarang kalau dari koordinat polarnya ya, kita perhatikan di sini. Di sini sudut yang dibentuk adalah theta, berarti kemudian Anda ingat ini kalau di sini kita siku-siku gitu ya, maka kita bisa gunakan suatu rumusan Pitagoras. Anda ingat Pitagorasnya berarti ini kan R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka nanti saya bisa tuliskan R-nya adalah sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sedangkan tetanya nih. Nah, tetanya itu adalah bisa kita mencari dari arcus sin atau arcus cos atau juga bisa dengan arcus tangen nih, saya lupa nuliskan. Jadi kalau sin itu kan tadi kita punyanya Y per R ya. Ya kan, Y per R. Nah, maka nanti arkusnya adalah arkus Y per R. Kemudian kalau ini harusnya R ya. Kalau di sini R. Kemudian yang bisa juga dari cos ini tadi, cos theta itu sama dengan X per R, maka arkus dari, kita ingin mencari theta, theta itu berarti di sini adalah arkus atau sebenarnya kan gini ya, arkus tuh, nah bisa tulis seperti ini, X per R. Nah, kita juga bisa pakai tangen sekarang. Kalau saya punya sudutnya theta di sini, maka saya sebenarnya bisa menuliskan tangen theta itu adalah apa theta? Tangen itu kan sin per cos ya. Jadi sinnya itu adalah Y, nanti Y per R dibagi X per R. Maka di sini tinggal tangen tetanya Y per X ya. Nah, maka di sini kita bisa dapatkan juga, kita bisa dapatkan tetanya itu sama dengan arcus tangen dari Y per X. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi nanti Anda untuk mencari theta bisa pakai, terserah pakai yang mau arcus dari sin, apa arcus dari cos, atau arcus dari tangen. Tergantung kita bisa mudahnya pakai apa gitu ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Oke, bisa ya. Ya, saya lanjutkan berarti. Nah, sekarang kita punya contoh. Sekarang nyatakan titik A dan B ini ke dalam suatu koordinat kartesius. Kira-kira gimana? Silakan, ada yang mau nyoba dulu? Saya silakan. Kira-kira gimana tuh? Diketahui berarti ini dalam koordinat polar ya. Berarti ini kan R sama theta. Tetanya adalah 2pi per 3, R sama dengan 4. Anda rubah menjadi koordinat kartesius. Gimana? Silahkan. Ya, kita bisa coba di sini. Saya tuliskan dulu ya yang A ya. Yang A ini adalah berarti diketahui R-nya berarti berapa? R-nya 4. Kemudian tetanya adalah 2pi per 3. Kita disuruh merubah ke dalam koordinat kartesius. Kita ingat rumusnya tadi bahwa berarti X itu sama dengan apa ya tadi? Udah ingat X ini? Nah, X sama dengan R cos theta. Berarti saya tuliskan R cos theta. Berarti R-nya 4. Kita kalikan cos dari 2pi per 3. Nah, sekarang nilai cos 2pi per 3 berapa ya? Anda hitung, nanti hasilnya berapa? Dia ada di kuadran berapa nih? 80, 300, berapa? 360 dibagi 3 ya? 120.
120 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu cos itu nilainya adalah negatif ya. Jadi nilainya berarti min setengah ya. Berarti 4 dikalikan min setengah, berarti hasilnya adalah min 2. Kemudian yang Y-nya. Y sama dengan R sin theta. Sama dengan, berarti berapa? 4 dikalikan sin dari 2pi per 3. Maka ini hasilnya adalah, apa kalau Anda hitung? Sin, tadi berapa? 120. Nah, 120 di kuadran kedua berarti sinnya bernilai positif ya. Sin sama juga dengan dihitung sin 60, berarti sama dengan setengah akar 3. Jadi berapa? Tulis Mbak Mega silahkan. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi kita bisa dapat merubah titik A-nya itu ya. Titik A dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah min 2, 2 akar 3. Ini titiknya. Oke, untuk yang B, Anda coba, tapi di sini saja ya. Silakan kalau mau difoto, ini Anda foto dulu. Nanti mau saya hapus. Nanti kita mengerjakan yang B-nya di sini. Sudah ya, saya hapus ya. Ya, silakan untuk yang B. Kalau saya punya titiknya adalah min 5, pi per 4, berapa tuh jadinya? Ayo Mas Ahmad, nggak apa-apa, barengan nulisnya boleh. Yang lain juga boleh nyoba di situ cara coret. Y-nya sekalian, Mas Aldi.
Ya, di sini untuk sudut pi per 4, sin dan cosnya sama ya, nilainya adalah setengah akar 2, maka nanti koordinat kartesiusnya titik x dan y-nya sama ya. X-nya adalah min 5 per 2 akar 2, y-nya juga min 5 per 2 akar 2. Ya, saya rasa bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah menuliskan di sini. Sekarang saya lanjutkan. Oh, tadi saya ngasih kertas di sini kan ke dalam koordinat kutub sekarang. Tadi kalau tadi kan dari kutub ke kartesius, sekarang dari kartesius ke kutub gitu ya. Kira-kira gimana? Ada yang mau mencoba? Silakan, saya buka. Berarti di sini x-nya 4, y-nya min 4. Kira-kira gimana? Berarti kita harus mencari apa nih? Karena koordinat kutub kita harus mencari R dan mencari tetanya ya. Ingat nggak tadi kalau rumusnya kalau mencari R berarti gimana ya? Kalau saya gambarkan tadi kan gambarnya gini ya. Misalnya ini titik P. Sini titik P tadi. Ini X, di sininya ini R, aduh R, ini theta, ini Y-nya kan ya. Oke, jadi R-nya itu adalah Anda mencari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Akar dari 32 sama dengan bisa tuliskan berapa? Oke, 4 akar 2. Nah, sini perhatikan untuk R itu nanti dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya. Jadi mungkin di sini sebelum sama dengan tuh Anda tambahkan plus minusnya ya. Jadi ada plus minus. Nah, ya, jadi nilainya di sini nanti R-nya itu adalah plus minus 4 akar 2. Kenapa? Karena nanti kan kita bisa membuat R-nya itu bisa negatif ya. Jadi kalau R-nya negatif tuh berarti tinggal Anda, kalau posisinya seperti ini, R-nya ke bawah sini ya. Ini kalau untuk yang R negatif berarti di sini. Jadi sudutnya yang dibentuk ada di sini. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa R-nya adalah plus minus 4 akar 2. Sekarang bagaimana mencari tetanya? Nah, tadi Anda ingat untuk mencari theta kita bisa menggunakan arcus dari sinus atau arcus dari cos atau arcus dari tangen. Nah, silakan. Kira-kira Anda mau pakai arcus yang mana? Saya buka, silakan ada yang mau coba di sini. Oke, mau pakai arcus
Kos ya, Mas Aldi. Kalau kos berarti Anda ingat kos di sini apa? Kos itu berarti kan X per R ya. Berarti R-nya berapa? Anda harus, R-nya tadi dapat ini ya, 4 akar 2. Boleh. Berapa berarti? Arcus sinnya ini salah ya Mbak Mega ya. Kalau sin itu kan berapa? Y per R bukan Y per X ya. Tadi saya sudah meralat yang di depan. Jadi ini bukan X tapi R. Kalau Anda mau pakai sin jadi Y per R. Ya tadi Mas Aldi sudah dapatkan bahwa tetanya 45 ya. Mungkin koreksi sedikit di sini kalau Anda menuliskan arcus cos gitu ya. Ininya masih harus ada arcus. Jadi sama dengannya di sini gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal menghitung nah arcus dari min 1 gitu ya. Arcus dari min 1 berapa gitu. Ditambahkan lagi Mbak Mega depannya. Arcus dari min 1 ya. Aduh nggak kelihatan ya. Saya tuliskan di sini dulu. Jadi arcus dari min 1 itu berapa? Nah, kita lihat yang nilainya min 1 itu adalah pada bukan min 1 ya, salah ya. Ya, sorry, saya salah. Jadi min 1 per akar 2 atau setengah akar 2 nanti ya. Arcus dari min setengah akar 2. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Tadi Mas Aldi dapatnya adalah 45-nya positif ya, sedangkan Mbak Mega mendapatkannya ini negatif. Nah, sekarang kita ingat lagi, lihat lagi. Titik P ini kalau saya gambarkan di koordinat kartesius, dia itu ada di mana? Ada di kuadran berapa? Kalau kartesius kita punya ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ada di kuadran berapa berarti? Sekarang kita gambarkan. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Berarti 4, min 4. X-nya 4, itu ya, Y-nya min 4. Berarti kan ada di bawah sini ya. Ada di kuadran ke-4. Berarti kita gambarinnya kan begini sudutnya. Ini adalah sudut theta yang dibentuk. Ya. Jadi nanti di sini kalau kita punya ini kan
X dan min Y ya, X dan Y, sorry. X dan Y. Maka untuk mencari tetanya kita lebih mudah kalau Anda pakai arkus dari tangen. Kenapa tangen? Tangen itu adalah berarti kalau tangen kan apa nih? Y per X ya. Jadi di sini arkus tangen dari Y per X. Nah, kita tahu tadi. Jadi arkus tangen Y-nya adalah min 4, X-nya adalah 4. Maka di sini saya bisa tuliskan arkus tangen dari min 1. Nah, untuk tangen yang bernilai min 1 itu, tetanya itu ada di kuadran berapa? Anda ingat kalau kan kita punya kuadran ya. Jadi kuadran pertama itu semua bernilai positif. Kuadran kedua sinus yang bernilai positif gitu ya. Kuadran ketiga adalah semua tangen yang positif. Kuadran keempat cos yang positif gitu ya. Berarti kemungkinan dia bernilai negatif itu berarti pada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Kuadran kedua kalau kita tuliskan dalam berapa nih? Berarti kan 45 ya. Kuadran keduanya berarti 3. Saya bisa tuliskan 3pi per 4 gitu, atau saya punya 7pi per 4. 7pi per 4. You are now muted. Ya, jadi kita punya dua sudut di sini 3pi per 4 atau 7pi per 4. Kemudian, nah sekarang Anda perhatikan di sini. Tadi kalau saya punya 4, min 4 itu berarti dia ada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat, maka dia akan bernilai positif. R-nya itu untuk pada di kuadran keempat ini 7pi per 4. Sedangkan yang 3pi per 4 gitu ya, kita pakai nanti R-nya itu yang negatif. Sampai sini bisa dipahami? Bagaimana, bisa dipahami atau tidak? Untuk sudut tetanya? Atau saya ulangi lagi ya. Kita kan punya titiknya adalah 4, min 4. Kalau saya gambarkan dalam koordinat kartesius, titik 4, min 4 itu ada di kuadran ke-4 gitu ya. Kemudian tadi kita mencari nilai R. Nah, rumus R-nya itu adalah kan plus minus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tadi temannya sudah mencari, didapatkan bahwa R-nya adalah plus minus 4 akar 2. Nah, berarti R-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang R yang positif, kira-kira yang mana gitu ya. Itu nanti kita lihat setelah kita tahu sudutnya dulu. Sekarang kita cari tetanya. Tetanya itu adalah arkus tangen Y per X. Kenapa saya pakai arkus tangen di sini? Karena kita sudah tahu di sini ini kan X dan Y gitu ya. Kalau tangen kan Y per X. Sedangkan kalau tadi temennya mencari menggunakan arkus sin atau cos, sebetulnya juga bisa saja. Tapi nanti harus tahu bahwa dia ada di mana gitu ya sudutnya itu. Jadi saya pakai Y per X untuk gampangnya. Kemudian saya dapatkan arkus tangen dari min 4 per 4 itu adalah, berarti di sini kan saya mencari arkus tangen min 1. Nah, min 1 ini kalau Anda ingat nilai dari tangen itu adalah dia akan bernilai 1. Nilai 1 itu pada sudutnya adalah 45 derajat ya. Jadi 45 derajat. Terus Anda ingat lagi, karena di sini min 1 itu berarti kalau tangen itu negatifnya ada di kuadran keberapa gitu. Jadi kalau kuadran pertama kan semuanya positif. Di kuadran kedua sinusnya yang positif. Di kuadran ketiga tangennya yang positif gitu ya. Di kuadran keempat cosnya yang positif. Karena tadi kita dapatkan dia negatif, berarti kita punya kesimpulan bahwa sudutnya itu ada di kuadran kedua atau di kuadran keempat. Nah, kuadran kedua berarti kalau saya tuliskan nih
sudut 45 derajat di kuadran kedua adalah 3pi per 4. Sedangkan sudut 45 derajat di kuadran keempat, saya bisa tuliskan adalah 7pi per 4. Oke, kemudian kita kan disuruh menuliskan ya, dalam koordinat kutub. Jadi, dari sini kita bisa dapatkan tadi. Jadi, R-nya bisa ada yang positif. Tadi kalau yang positif itu adalah 4 akar 2. Ini dengan tetanya adalah 7pi per 4 gitu ya. Sedangkan yang negatif R-nya min 4 akar 2 ini untuk tetanya yang 3pi per 4. Jadi kita punya dua koordinat di sini. Koordinat polarnya. Jadi saya bisa tuliskan. Oh, tadi saya misalnya apa titiknya? Oh, nggak ada ya titiknya. Ya, misalkan titiknya itu adalah titik A ya. Jadi A sebentar. Jadi A-nya itu adalah, saya bisa tuliskan koordinatnya adalah, jadi 4 dalam koordinat kutub ya. 4 akar 2 dengan sudutnya 7pi per 4. Atau titik A-nya bisa saya tulis min 4 akar 2, 3pi per 4. Oke. Silakan kalau Anda mau difoto jawabannya. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk yang satunya kita latihan lagi di sini. Sudah kan ya, sudah foto ya? Kalau sudah ini saya hapus. Yang lain coba ini tolong dihapus. Tadi yang menulis siapa nih, Mbak Mega sama siapa ya? Sekarang kita latihan yang B. Yang B-nya adalah sekarang titiknya min 4,4. Silakan saya buka. Siapa yang mau mencoba silakan. Min 4,4 berarti dia kalau saya gambarkan dalam koordinat kartesius ada di kuadran keberapa? Kedua ya. Ayo, siapa yang mau coba? Ini R-nya masih sama ya. R-nya karena angkanya sama ini min 4 sama 4 ya. Kalau dikuadratkan kan hasilnya sama ya. Jadi saya langsung saja ya. R-nya kita punya adalah plus minus dari 4 akar 2 ya, seperti yang tadi. Oke, nah sekarang Anda mencari tetanya sekarang. Silakan nih siapa yang mencoba, saya buka.
Oke, arcus tangan min 1 berarti kayak tadi lagi. Dia ada di mana? Ada di berapa? Ada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Kuadran kedua seperti tadi lagi berarti berapa di sini saya bisa tuliskan 3pi per 4 atau berapa tadi? 7pi per 4 ya. Ya, ini masih sama. Nah, sekarang kita dapatkan tetanya seperti itu. Berarti yang nilai R yang positif di mana tuh? Apakah yang di 3pi per 4 atau di 7pi per 4? Sekarang kita lihat lagi. Gambar yang di sini, dia ada di kuadran berapa ya? Ada di kuadran 2 ya. Min 4,4 itu kan di kuadran 2. Jadi, yang positifnya berarti yang di kuadran 2 adalah 3pi per 4. Sedangkan yang kuadran 4-nya ini berarti R-nya yang negatif ya. Jadi nanti kita dapatkan R-nya sama dengan 4 akar 2 pada tetanya sama dengan 3pi per 4. Kemudian R sama dengan min 4 akar 2 pada tetanya adalah 7pi per 4 gitu ya. Maka nanti Anda bisa menuliskan koordinatnya adalah misalkan saya tulis di sini ya. Jadi B-nya koordinat B-nya itu adalah 4 akar 2, 3pi per 4 atau B-nya min 4 akar 2, 7pi per 4 ya. Sampai sini bisa dipahami ya, hampir sama dengan yang tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita disuruh menggambarkan grafik dari R sama dengan 8 sin theta. Kira-kira gimana nih Anda menggambarkannya gitu ya. Nah, langkah pertama berarti Anda buat tabel gitu ya. Saya buat tabel sini, coba tolong diisi. Jadi ini tetanya, terus ini R-nya misalnya ya. Jadi kalau saya misalnya nih, saya ambil contoh satu aja. Kalau T sudutnya 0 gitu ya, maka saya masukkan kan sin 0 itu adalah nilainya 0 ya. 0 kali 8 ya 0. Ya, Anda ambil lagi misalnya 30 di sini. 30. Kalau 30 berarti sin dari 30 derajat adalah setengah. Setengah dikalikan 8 yaitu 4 ya. Dan seterusnya. Coba Anda cari dulu. Minta tolong diisi di sini. Apa saja nilai-nilainya. You are now muted. You are now unmuted. Selain sampai 90 ya, Anda sampai lebih ya, jangan sampai 90 aja, saya gambarkan lagi di sini. Saya bikin lagi. Oke, silakan tambah lagi berapa tuh. Oh, ini kan masih di kuadran 1 ya.
Coba sampai kuadrannya kuadran keempat. Oke, saya tuliskan, nanti Anda cari ya nilainya berapa di sini. Saya punya 7pi per 6 berapa? Kemudian 4pi per 3 berapa? 3 ya. Anda cari nilainya. 3pi per 2 2 terus 11pi per 6 misalnya. Berapa tuh? Kita tolong diisi. Min sepertiga, masa Mbak? Coba dicek lagi. Mbak Mega belum dikalikan dengan 8 ini ya? Oke, 7pi per 6 nilainya min 4, 11pi per 6 nilainya min 4 juga. Oke. Kalau 4pi per 3, tetanya 240. Oke, udah dapat ya. Yang min 4 akar 3, kalau saya tuliskan ya ini kira-kira mendekati min 6,93 ya. 9 ya, oke, 93 kalau saya hitung akar. Nah, sekarang dari data ini kita cari. Anda gambarkan sekarang. Nanti gambarnya, langkah pertama Anda buat ini dulu. Buat suatu koordinat gitu ya. Lalu mungkin jari-jari gini ya. Saya skala 2 ya. Ini 2, terus ini 4, ini 6, 8, dan seterusnya. Jadi Anda buat lingkaran. Ya, ini maaf gambarnya nggak terlalu bulat ya. Ya, kira-kira gitulah. Ini 8. Nah, nanti kita gambarkan titiknya. Tadi kita punya, kalau saya ngambil sudutnya 0, R-nya 0 gitu ya. Saya kasih warna yang beda. Biar. Nah, ini 0 di sini. Kemudian tadi kalau saya dapatkan, oh iya, ini masih
nanti Anda buat lagi, sorry saya inikan dulu warnanya. Jadi grafiknya ini kan segini 90 ya, berarti kalau saya bagi 3, misalnya ini garis, ya ini maaf nggak lurus-lurus banget ya. Oke. Nah, saya ulangi gambar lagi. Jadi tadi kalau kita punya sudutnya 30 gitu ya, pi per 6, dia nilainya 4. Nanti kan 30 ini ya. Jadi di sini saya gambarkan. Kemudian tadi ada yang menghitung berapa lagi? 60 gitu ya. Kalau 60 itu tadi dapatnya 6,93 tadi kita ngitung ya. 6,93 itu berarti ya kira-kira di sinilah ya. Saya gambarkan ini nilainya di sinilah. Tuh. Kemudian kalau pas di saat 90 tadi kita dapatkan nilainya adalah 8. Maka di sini. Kemudian kalau kita cari tadi 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu berarti berapa nih? 5 pi per 6 berarti ada di sini ya. Dia nilainya 4 katanya tadi. Dia 4 berarti ini. Di sini. Kemudian kalau pas saat berapa nih? 90 berarti ini tambah 30 ya, 120. Kalau 120 tuh nilainya 6,93. Kira-kira ya di sinilah. Itu ya. Kemudian kalau saat 180 dia nilainya akan kembali 0 gitu ya. Nah, kira-kira nanti grafiknya adalah Anda tinggal membuat suatu garis lurus di sini sebenarnya, lingkaran. Sorry. Nah, ini mungkin gambarnya nggak kurang bagus ya lingkarannya ya. Nah, jadi melalui titik-titik ini. Jadi, nanti Anda gambar lagi di rumah yang lebih bagus ya. Pakai skalanya yang benar. Ini skala saya nggak benar. Kemudian sudutnya juga harus benar di sini ya. Jadi ini adalah grafik dari kita punya tadi R sama dengan 8 cos theta ya. Cos apa sin tadi ya, saya lupa. Oh sorry, sin. 8 sin theta. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Silakan difoto saja. Saya balik lagi ke yang tadi. Nah ini. Sekarang kita latihan ya. Silakan. Ini saya buka. Ada 2, kalau nggak salah ada 2 nomor ya. Nah ini. Yang pertama Anda merubah ke dalam dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nanti kebalikannya yang kedua adalah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Silahkan. Ada yang mencoba di sini? You are now unmuted. Yang lain boleh sambil mengerjakan yang B dan C biar cepat selesai.
Ayo, yang lain silakan itu. Fatia, Mbak Fatia yang B apa yang C? Boleh. Mas Aldi, mau yang C apa yang B? Ya, nanti yang B dan C Anda bisa latihan di rumah saja ya. Oke, terima kasih Mbak Mega. Itu yang A. Ini juga untuk yang eh, koordinat kutub, Anda boleh di sini ya. Anda dilatihan aja di rumah deh ya. Untuk materinya, mohon maaf tadi saya telat mengupload. Jadi, Anda bisa klik yang tanda ini, bisa untuk download, tapi yang tulisan-tulisan kita tulis pakai di sini, pakai spidol gini, nggak akan kesimpan. Jadi yang akan kesimpan adalah file yang PDF-nya saja gitu ya, sama dengan yang saya upload di Eldiru juga.